Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini tengah menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Shenda Kristi, inilah berita selengkapnya. Sebuah pom mini di Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung mengalami kebakaran hebat. Sebuah pom mini di Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung mengalami kebakaran hebat. Insiden yang terjadi pada Minggu 3 Maret malam ini menghanguskan mesin pom bensin mini serta bangunannya. Beruntung, kobaran api tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibda Nanang Murdianto mengungkapkan bahwa peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 7:30 malam. Saat kejadian, pemilik pom mini tengah memasukkan bahan bakar minyak ke dalam truk mesin pom mini. Pemilik menduga bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik pada mesin pom mini tersebut. Saat mengisi BBM, pemilik melihat adanya kabel terkelupas dari mesin pom mini ini. Kabel ini menyebabkan percikan api yang kemudian menyulut kebakaran. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh mesin pom mini. Warga yang melihat kejadian ini segera melaporkannya kepada pihak berwajib serta petugas pemadam kebakaran. Tim pemadam yang tiba di lokasi langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi, dibantu oleh warga setempat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, banjir terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa hari ini. Puluhan mobil terendam banjir di sekitar ruko Grand Galaxy City, Bekasi. Banjir terjadi di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 4 Maret. Puluhan mobil terendam banjir di sekitar ruko Grand Galaxy City, Bekasi. Sekitar pukul 7 pagi, ketinggian air mencapai 120 cm atau 1,2 meter. Mobil-mobil yang terparkir di depan ruko terendam air berwarna keruh kecoklatan. Ketinggian air masih terlihat naik perlahan di lokasi, cuaca pun mendung. Banjir juga merendam wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Di DKI Jakarta hingga pukul 6 pagi, 46 RT dan 4 ruas jalan terendam banjir. Selain itu, ada sejumlah titik pengungsian. Pintu air di Bogor, Depok, dan Jakarta juga naik status. Di antaranya Bendung Katulampa menjadi siaga 1 atau bahaya pada Senin pukul 9:30 malam. Pos pantau Pasanggerahan menjadi siaga 3 atau waspada pada Senin pukul 7 malam. Pos pantau Depok menjadi siaga 1 atau bahaya pada Selasa pukul 12:30 dini hari. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, perusahaan BUMN tahun ini kembali menggelar program mudik gratis bagi warga RI yang berencana pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri. Perusahaan-perusahaan BUMN tahun ini kembali menggelar program mudik gratis bagi warga RI yang berencana pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Dalam siaran pers, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada 78 perusahaan BUMN yang ikut serta menyelenggarakan mudik gratis dengan target 100.000 pemudik. Shopee Indonesia bekerja sama dengan Smesco dan Kementerian UMKM dalam program Anak Muda Bisa Ekspor. Lebih dari 700 produk diberikan promosi khusus pada laman Shopee. Beli lokal di Shopee Indonesia dan Icon Fashion di Shopee Malaysia agar bisa menjangkau jutaan pembeli. Rencana kontainer akan berangkat pada 26 Februari dengan durasi perjalanan selama 19 hari menuju Filipina. Adapun dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana mengatakan inisiasi program Anak Muda Bisa Ekspor merupakan upaya pemerintah dalam mendorong UMKM untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri ke 10 negara jaringan Shopee. Temi berharap Anak Muda Bisa Ekspor ini menjadi titik awal yang kuat bagi pertumbuhan UMKM Indonesia di masa depan. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, 2 jenazah pendaki perempuan yang tewas di Puncak Jaya Wijaya alias Puncak Kartens, Lili Wijaya Pujiono dan Elsa Laksono telah tiba di rumah duka. Dua jenazah pendaki perempuan yang tewas di Puncak Jaya Wijaya alias Puncak Kartens, Lili Wijaya Pujiono dan Elsa Laksono telah tiba di rumah duka. Jenazah Elsa Laksono dibawa ke rumah duka Karolus Salemba, Jakarta. Sementara jenazah Lili Wijayanti Pujiono langsung dibawa ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, kedua jenazah tiba di Terminal Kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 3 Maret sore. Seperti diketahui, Elsa dan Lili ditemukan meninggal dunia setelah turun di Puncak Kartens, Papua akibat hipotermia. Korban mendaki bersama rombongan lain penyanyi Fiersa Bersari, namun saat ditemukan kondisi Fiersa selamat. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 346 harus mengungsi akibat banjir bandang di Puncak Kabupaten Bogor pada Senin 3 Maret 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 346 orang harus mengungsi akibat banjir bandang di Puncak. Tepatnya di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Maret. Selain itu, 1 orang tewas akibat terseret banjir. BNPB akan mendukung pemulihan kondisi darurat menuju rehabilitas dan rekonstruksi, khususnya bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang. Menurut hasil kajian cepat, setidaknya ada 24 rumah rusak ringan, 1 rusak sedang, dan 16 rumah rusak berat. Selain itu, pihak mendukung pemulihan infrastruktur dalam waktu dekat khususnya untuk penanganan jembatan yang rusak. Suharyanto tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan dalam mobilisasi. Apalagi beberapa minggu lagi Hari Raya Idul Fitri akan tiba. BNPB akan meminta Mabes TNI untuk mengerjakan jembatan Bailey sehingga akses jalur dapat tersambung kembali dalam waktu kurang dari 3 minggu. Sebelumnya, 1 orang warga bernama Asep Mulyana 59 tahun tewas karena terseret arus. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengungkapkan, awalnya hujan deras mengguyur kawasan Puncak. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syenda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.